ini, Sivitas Akademika guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan, dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, menyatakan kekhawatirannya atas matinya reformasi dan lahirnya tirani. Kami menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden, diikuti oleh jajaran pejabat istana, kementerian, dan lembaga hingga penyelenggara pemilu yakni KPU. Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral. Bantuan sosial yang sejatinya merupakan hak-hak rakyat ternyata dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi seorang Joko Widodo dan pemberian pribadi dari pejabat pendukung paslon tertentu. Kami menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan. Jika negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu yang didukung oleh penguasa. Ini merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi. Kami mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa, para aktivis dan warga biasa yang bersuara kritis, termasuk pengkondisian politik ketakutan negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu. Kami mendukung suara gerakan keprihatinan guru besar beserta Sivitas Akademika dari berbagai universitas, lembaga, dan sekolah tinggi atas kemunduran demokrasi saat ini dan mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar. Sebagai penutup, kami mendesak Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur reformasi 98, menegakkan supremasi hukum dan HAM, memberantas KKN, mengadili kroni-kroni Soeharto, menjaga otonomi daerah, mencabut duifungsi ABRI, dan membatasi kekuasaan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Demikian maklumat ini dibacakan di Jakarta, Jumat 9 Februari 2024. Deklarator Maklumat Trisakti melawan tirani baru. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup reformasi! Hari ini pemerintah, khususnya Presiden, khususnya lagi pimpinan Mahkamah Konstitusi, bahkan pimpinan KPU mempertontonkan dengan telanjang pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betul? Betul. Yang kedua, reformasi menegaskan bahwa Indonesia harus menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan karena itu, semua korban dari Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, korban kerusuhan Mei, penculikan dan penghilangan aktivis, bahkan sampai tragedi Tanjung Priok, tragedi Talang Sari, tragedi Dom di Aceh, di Papua, di Timur, sampai tragedi 65 harus diberikan keadilan. Betul? Itu juga artinya bahwa siapapun yang melakukan kejahatan tersebut, kejahatan yang oleh hukum internasional dianggap sebagai kejahatan yang paling serius, harus diadili. Betul? Sayangnya ada banyak pelaku dan orang-orang yang bertanggung jawab di balik pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibiarkan lolos dari hukuman. Dalam tragedi 65 dan tragedi sepanjang Orde Baru, Soeharto gagal diadili. Dalam tragedi-tragedi tertentu seperti Timur, Trisakti Semanggi, Jenderal Wiranto gagal diadili. Dalam tragedi Tanjung Priok, Jenderal Trisutrisno gagal diadili. Dalam tragedi Talang Sari, Jenderal Hendri Priyono gagal diadili. Dan dalam tragedi penculikan dan penghilangan paksa serta kerusuhan Mei, siapa yang gagal diadili? Prabowo Subianto. Saya tidak dengar siapa yang belum diadili. Prabowo Subianto. Sayang sekali Indonesia hari ini kalau sampai harus dipimpin oleh orang yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Betul? Hari ini salah satu pasangan calon terkhusus 02, calon presiden 02, saya menyatakan bahwa
masih adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan institusi kami, Universitas Trisakti. Saya minta kepada Bapak Presiden ataupun calon Presiden 02 untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan penghilangan para aktivis 97 hingga 98 dan kasus-kasus HAM lainnya yang berkaitan dengan jabatan pada kala itu. Teman-teman, saya mengajak pada 14 Februari nanti kita akan memilih pemimpin kita, presiden kita yang menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Lebih dari 50% pemilih adalah pemuda, terkhusus kepada mahasiswa. Hari ini harus kita pelajari bersama secara substansial, secara objektif, visi, misi, program kerja, tim di belakangnya, dan lain-lain yang harus kita pelajari sehingga kita bisa memilih dengan bijak. Tambahan dari saya, untuk kita kawal terus pemilu ini, tahun 2024 ini, tolak untuk pemilu yang curang. Kita kawal terus. Jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahi yang konstitusi yang seharusnya. Dan yang terakhir, beberapa waktu yang lalu kita diperlihatkan dan dipertontonkan pelanggaran etik dari presiden kita, republik ini, pada Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak memperlihatkan bagaimana pelanggaran etik yang Bapak lakukan hari ini yang kurang etik, kurang etis pada masyarakat rakyat Indonesia mengenai hal yang kurang baik, etika politik yang Bapak tontonkan hari ini.